dengan untuk Anda yang mungkin menyaksikan lewat Zoom ataupun lewat Pro 1 RRI Makassar di Facebook juga YouTube kami di RRI Makassar ya, kami tetap dengan prokes ya, prokes untuk melaksanakan siaran kami di setiap harinya, dan Anda boleh menyaksikan juga karena kami akan bersama beberapa orang narasumber ini juga lewat Zoom, dan juga Anda boleh menyaksikan di YouTube RRI Makassar. Lumayan banyak yang nonton di YouTube nih, kemarin-kemarin saya sempat share juga, dan saya akan menyapa beberapa narasumber yang sudah hadir pagi ini. Kita akan membahas tentang vaksinasi berbayar yang sudah banyak mungkin di antara Anda yang mengetahui tentang vaksin berbayar yang akan disalurkan oleh salah satu perusahaan farmasi seperti itu. Dan saya pagi ini sudah bersama dua orang narasumber lewat aplikasi Zoom. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Kasrawi Saenong, pengamat kebijakan publik. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Kasrawi. Oke. Ini lewat Zoom belum. Kita juga dengan Prof. Ridwan Amiruddin, epidemiolog. Assalamualaikum, selamat pagi Prof. Ini belum mendengarkan ya? Mungkin belum mendengarkan suara saya. Mungkin saya kasih sedikit kode. Silahkan dibuka mic-nya Prof. Pak Kasrawi Saenong, assalamualaikum, selamat pagi. Prof. Ridwan. Baik, kita masih pantesan saya panggil-panggil dari tadi nggak kedengeran. Aduh. Assalamualaikum, selamat pagi Prof. Ridwan. Selamat pagi. Iya, selamat pagi Pak Kasrawi Saenong. Assalamualaikum. Iya, mohon maaf ternyata kesalahan teknis ada di saya ini. Dari tadi saya panggil-panggil, teknisi saya masih enggak, mungkin belum sarapan. Nanti kita sarapan bareng-bareng ya. Oke. Ya, salam sehat semua Pak Kasrawi, Pak Prof. Ridwan. Ini lumayan. Siap. Ini saya baru lihat lagi nih Prof. Ridwan. Sehat ya, Prof? Sehat. Masih aktivitas, Prof? Sehat. Baik, kita nantinya juga akan bersama Humas ID Makassar, Dr. Wahyudi Muksin, karena tidak sempat melalui Zoom, jadi kita akan menyapa Dr. Wahyudi nantinya lewat line telepon seperti itu ya. Oke, kita ke mungkin Prof. Ridwan dulu. Ini selaku orang yang selalu berbicara tentang Corona di RRI, kemudian tentang COVID yang sekarang ini bisa dibilang kita masuk gelombang kedua nih Prof. Ridwan. Kemudian ada lagi kita mau bicara tentang vaksin berbayar, di mana saat ini pemerintah lagi gencar-gencarnya untuk memberikan vaksin gratis. Dari pengamatan Prof. Ridwan sendiri, apa ya, meskipun ini ditunda ya, tanggal 12 kemarin ditunda untuk pemberlakuan vaksin berbayar ini, namun dari Prof sendiri bagaimana melihat adanya vaksin berbayar di tengah masih maraknya vaksin gratis gitu, Prof? Iya. Selamat pagi Pak Kasrawi, selamat pagi. Ini saya ingin menjelaskan dulu posisi kita nih. Dalam satu pekan terakhir ini, pertumbuhan COVID-19 di Indonesia itu cukup pesat. Ini bukan prestasi, ini sebuah boleh dianggap kelalaian mungkin ya. Kita tidak mau menahan laju perkembangan kasus dari sisi pandemi. Kemudian pemerintah sudah memiliki opsi sejak 2020 kan kita sudah gencar dengan program 3M 3T ditambah vaksin. Kemudian satu terakhir ini bulan-bulan terakhir ini kan intensif mengenai vaksinasi yang dilaksanakan oleh pemerintah. Nah, rupanya pemerintah di dalam penyelenggaraan vaksin ini kapasitasnya sangat terbatas ya. Bahkan sampai per hari ini misalnya cakupan vaksin untuk seluruh populasi secara nasional baru kita masih di bawah 20% ya, masih cukup kecil. Padahal targetnya ini kan 1 juta per hari, bahkan 2 juta per hari, dan seterusnya begitu. Sehingga dengan populasi yang besar seperti ini, pemerintah mengambil opsi untuk membuka ya pilihan-pilihan
Pilihan pertamanya kan waktu semua vaksin dari 70% atau setara dengan 181 juta penduduk Indonesia dapat mendapatkan vaksin yang ditanggung oleh pemerintah, dan sebagai kebutuhan yang bersifat generik ini dengan public goods ya. Semua layanan kesehatan yang bersifat public goods itu ditanggung oleh pemerintah. Kemudian layanan kesehatan yang bersifat private goods itu boleh ditanggung oleh individu. Nah, pada situasi pandemi seperti ini, kemudian ditambah lagi janji pemerintah untuk menyiapkan vaksin. Nah, kemudian memberikan membuka keran vaksin gotong royong, tapi maknanya juga harus berbayar ya. Yang gotong royong juga bayar gitu ya. Jadi ini sedikit penyimpangan dari kata gotong royong itu ya, saya punya ini, saya sumbang ini, saya punya ini, saya sumbang ini. Tapi ini semua bayar. Bayarnya tidak tanggung-tanggung, Mbak. Ya, 8.000 lebih dua kali vaksin. Itu harga yang sangat besar ya bagi populasi masyarakat kita pada situasi pandemi ini. Jadi mestinya bagaimana mengenjot peningkatan cakupan vaksinasi dengan budget yang sudah ada, dengan perencanaan suplai vaksin yang sudah ada. Informasi awalnya kan vaksin berbayar ini hanya akan ditanggung oleh perusahaan untuk karyawannya, tetapi ternyata dilempar ke suplai kepada masyarakat langsung yang membeli. Nah, ini meresahkan pada tingkah warga itu meresahkan, Mbak. Nah, inilah yang menjadi poin yang pertama adalah kalau itu bersifat public goods, maka itu negara harus menyiapkan untuk seluruh warga negaranya. Kemudian kalau dia bersifat private goods, maka itu boleh dibayar sendiri. Nah, posisinya vaksin itu adalah public goods, semua orang membutuhkan. Pada situasi pandemi ini maka negara hadir, negara harus bertanggung jawab untuk menyiapkan suplai vaksin kepada seluruh warganya. Apalagi dikatakan vaksinasi gotong royong individu, berarti harus gratis seperti yang dikatakan Prof tadi ya? Ya, betul. Baik, kita sudah bersama juga Humas ID saat ini, Dr. Wahyudi Muksin di line telepon. Assalamualaikum, selamat pagi Dok. Waalaikumsalam. Apa kabar ini Dok? Dr. Wahyu. Iya, siap Prof Ridwan. Iya. Ya, saya mungkin ke Dr. Wahyudi dulu. Cukup menarik tadi yang diungkapkan oleh Prof Ridwan ini, Dok, tentang vaksinasi gotong royong individu yang ternyata harus berbayar. Ini kalau pendapat dokter sendiri bagaimana ini Dok? Harus ada vaksinasi berbayar di tengah vaksin yang masih gratis, yang masih diburu orang, meskipun mungkin kemarin ditunda. Iya, kalau saya pribadi, saya sepakat bahwa kita ini dalam posisi bencana non alam. Bencana non alam itu memang harus mencari solusi, jangan memberatkan rakyatnya, karena sudah banyak yang harus kita lakukan. Umpamanya masyarakat banyak PHK, yang kedua masyarakat pendapatannya menurun karena pembatasan untuk mengurangi COVID. Cuma yang jadi persoalan mungkin adalah sampai kapan ini vaksin bisa efektif, karena takutnya ada masa waktunya. Maksudnya, kalau saya sendiri melihat manfaat vaksin ini sangat bagus, karena banyak orang yang pertama kena dengan CT rendah, terus kena lagi yang kedua kalinya, tapi sudah divaksin dengan CT yang sama, tapi tidak drop pada saat pertama kali. Artinya memang terjadi antibody walaupun masih terpapar COVID, namun tidak separah kalau tidak divaksin. Cuma pertanyaannya sekarang adalah tadi yang 800.000, menurut saya itu ketinggian. Seorang dokter aja bilang itu masih mahal, ketinggian ya. Mahal. Maksudnya, bagaimana kalau satu keluarga ada 5 orang, kan cukup harus dipikirkan apakah masuk ke BPJS atau bagaimana. Mungkin harus dicari formulasinya untuk itu. Kalau BPJS ada kan otomatis mereka juga membayar, tapi membayarnya seperti pola BPJS itu yang mungkin perlu kita pikirkan bersama. Itu yang harus dipikirkan. Pengambil kebijakan agar negara tidak kolaps, rakyatnya sejahtera, sehat. Karena itu yang harus posisi dilematis sekarang ini memang kita.
Oke. Posisi dilematis, di satu sisi kita mau menyehatkan, di satu sisi ekonomi juga harus jalan. Ekonomi harus jalan. Baik, Dr. Wahyudi, saya mungkin ke narasumber selanjutnya nih, Pak Kasrawi Saenong, selaku pengamat kebijakan publik. Tanggapan Anda sendiri seperti apa dengan adanya vaksin berbayar ini? Baik, terima kasih. Izin dok, kami di LSK misalnya lembaga kebijakan publik dalam kajian internal kami sebenarnya sangat menolak dengan kebijakan pemerintah dengan melakukan perubahan peraturan Kementerian Kesehatan, Menteri Kesehatan bahwa mengizinkan adanya vaksin berbayar. Ini tentu sangat dalam kondisi sekarang, situasi sekarang tentu sangat memberatkan masyarakat. Yang memang kita tahu target pemerintah saja belum sampai. Yang targetnya harus sampai 108 juta, tapi sekarang kan yang baru divaksin di vaksin pertama saja baru 30 juta. Yang sudah lengkap sampai vaksin kedua baru selesai 15 juta terakhir. Kemudian ini lagi divaksin 3 booster tenaga kesehatan. Tentu ini sangat prihatin tentunya di masyarakat yang belum mendapat vaksin dari pemerintah ini. Sekali lagi misalnya di internal kajian internal kami bahwa pemerintah mestinya bertanggung jawab lebih dalam hal ini untuk menyediakan vaksin gratis. Kita masih ingat bagaimana misalnya Presiden Jokowi pada bulan Desember 2020 memastikan bahwa vaksinasi masyarakat semuanya gratis. Tapi pada kenyataannya berubah juga walaupun Jokowi yang menyampaikan dalam tingkat misalnya alih-alih misalnya epidemiolog dari misalnya katakan wah ini ada permainan antara dua kementerian ini antara kementerian kesehatan dan kementerian BUMN bagaimana BUMN misalnya melalui yang farma mau ada misi tertentunya dan ini sangat memberatkan masyarakat dalam posisi ini. Perusahaan sendiri dalam keadaan kolaps mau dipaksakan untuk memberikan vaksin karyawan juga sangat memberatkan. Yang ini yang tentu sekali lagi menjadi tanggung jawab pemerintah yang tadi dokter sudah mengetahui bahwa ini semestinya tugas pemerintah untuk memberikan vaksin kepada seluruh rakyat. Inilah kondisi yang alami sekarang. Banyak yang mesti kita korbankan, kerjaan, pendidikan, dan banyak lagi tentunya. Yang sehingga ini sangat harus menjadi perhatian penting bagi pemerintah. Itu mungkin. Ya, jika beruntungnya 12 Juli kemarin yang diprogramkan untuk vaksin berbayar ini dimulai dibatalkan, jika tidak mungkin ini bisa menjadi salah satu kajian yang membenarkan di awal-awal COVID yang mana banyak orang mengatakan bahwa pemerintah sengaja membisniskankah COVID ini atau seperti apa nih, Bang Kasrawi? Ya, memang alih-alih memang banyak misi yang negara-negara lain misalnya kita lihat banyak bantuan vaksin dan transparansi yang jelas dari pemerintah. Vaksinnya kemana ini vaksin gratisnya? Masa mau diperjualbelikan pemberian ini loh. Tapi Bung Kasrawi, Bung Kasrawi, bagaimana Anda melihat ternyata sampai saat ini ketika sebelumnya di sosialisasi vaksin gratis, ternyata ada banyak masyarakat, mungkin mereka yang mampu ingin mendapatkan vaksin gratis itu. Bagaimana tanggapan Anda dengan ini? Tentu kita masih respect lah dengan ada masyarakat yang mampu dengan kondisi ekonomi yang masih stabil, tapi kita harus boleh menutup mata dengan kondisi saat ini harusnya kita lebih berhati-hati lagi pada banyak masyarakat yang berdampak bukan hanya di kota, tapi kita lihat di beberapa daerah lain banyak sekali masyarakat kita yang harus di PHK, bukan lagi PHK, harus tidak pendidikan sekolahnya karena tidak mampu membayar uang sekolahnya yang sangat tinggi. Bukan hanya perguruan tinggi, tataran pendidikan sampai wajib pendidikan 9 tahun saja masih banyak anak-anak kita yang membutuhkan kota. Kalau tidak ada kotanya, Pak, ada yang masih bayar. Sebenarnya banyak sekali yang mengorbankan, sehingga
kaum yang berjuis atau orang-orang berbisnis ya enak-enak saja aturan yang mau berbayar sekalipun ya mereka bisa saja bayar, tapi harus inilah keadaan ini maunya mendekatkan kita untuk bersatu. Ya ini misalnya pemerintah memberi nama vaksin royong ya silakanlah. Mungkin misalnya orang kaya memberi subsidi untuk orang-orang miskin. Dan inilah tugas orang-orang yang mampu. Yang pemerintah dalam hal misalnya memiliki banyak kebijakan, banyak kekuatan untuk mengatur peraturan yang ada. Misalnya Kementerian Keuangan kemarin kita sektor misalnya membuat aturan bagaimana untuk orang-orang kaya dinaikkan pajaknya. Salah satu antaranya agar bisa membantu agar vaksinasi berjalan cepat target pemerintah. Tapi kalau Bung Kasrawi melihat meskipun ini ditunda, namun mungkinkah ini bisa berlanjut nantinya, bisa diteruskan dan vaksin berbayar tetap akan ada nantinya? Ya, inilah tugas kami sebagai civil society, sebagai masyarakat sosial. Kami terus menerangkan bagaimana di akar rumput ini kita tahu bagaimana apa yang dimau rakyat. Kalau misalnya pemerintah tetap menjalankan kebijakan seperti ini dengan adanya vaksinasi berbayar melalui kimia farma sebuah BUMN besar di negara kita ini, ya tentu kita mau apa? Rakyat hanya menunggu saja vaksinasi gratis. Kalau mampu ya silakan. Tapi harga yang ini 800.000 dua kali vaksin. Belum lagi nanti akan kebijakan harus 3 kali vaksin. Berat tentunya. Inilah kita tunggu. Paling tidak saya berharap paling tidak pemerintah memberikan minimal satu dosis untuk semua rakyat sehingga rakyat setidaknya memiliki tentara dalam dirinya, antibodi dalam sehingga bisa setidaknya menguatkan dirinya agar tidak banyak yang merupakan jiwa yang rakyat Indonesia. Vaksin gratis tahap pertama selesaikan dulu tahun ini sesuai janji pemerintah begitu ya. Baik, saya ke Dr. Wahyudi Muksin mungkin. Pak Dr. Wahyudi, ini ada seperti dikatakan tadi Bung Kasrawi, belum selesai nih vaksin 1, vaksin 2, malah kita sudah harus mendengarkan ada vaksin ketiga, dan ini khusus nakes lagi nih Dok. Ini sejauh mana untuk pemberian vaksin sendiri? Memang kemudian masyarakat bertanya-tanya otomatis, jadi memang sebenarnya vaksin ini berfungsi atau tidak, atau mungkin pertanyaannya loh, jadi kemarin katanya cuma 2 kali vaksin, sekarang ada lagi serangan vaksin ketiga harus ini. Nah gimana ini Dok? Mungkin untuk pencerahan kepada masyarakat. Begini saya mau sampaikan bahwa ilmu perkovidan ini kita belum hatam, masih mencari bentuk. Jadi kalau dulu awalnya dibilang droplet tidak berefek, ternyata droplet berefek untuk penyebaran COVID. Baru ternyata bilang bahwa aerosol tidak, ternyata aerosol juga. Nah, artinya dunia COVID, ilmu COVID ini terus berkembang sesuai dengan mutasi COVID. Dulu orang kita tidak pernah membayangkan bahwa ada namanya mutasi Delta. Sekarang ada Lambda. Dan banyak lagi virus-virus yang lain menunggu di depan mata kita. Tentunya ilmu sama dengan ilmu kedokteran. Ilmu kedokteran akan terus berkembang, di mana dunia medis, dunia penelitian, para peneliti sekarang berburu dengan waktu untuk mencari solusi obat atau vaksin yang tepat untuk penanganan COVID-19. Makanya saya selalu menyampaikan ke orang-orang bahwa vaksin itu penting, dan tentunya negara harus hadir di sini untuk memberikan rasa nyaman. Kenapa harus tenaga medis duluan? Kalau mau ego-egoan, harusnya awal-awal pemberian vaksin harusnya tenaga medis duluan, tapi tenaga medis tidak pusing atau legowo dengan memberikan vaksin itu ke non-medis. Nah, sekarang terpaparnya banyak, sudah hampir 1.000 lebih nakes yang meninggal. 500 diantaranya adalah dokter. Dan ini menjadi kasus tertinggi di dunia kematian dokter dan nakes di seluruh dunia. Artinya perlu kita waspadai bagaimana kalau orang yang bertindak di garda terakhir di zona merah itu semua kolaps. Makanya kami selalu meminta kepada pemerintah bukan sekedar vaksin saja, tapi perlengkapan penunjang kayak APD, kayak semua struktur
umpamanya bagaimana mereka bisa makan dengan baik selama di rumah sakit, bertugas dengan nyaman, karena antibodinya yang dibutuhkan oleh petugas-petugas nakes ini. Dan yang terakhir menurut saya adalah masyarakat harus menjadi pemantau, karena anggaran besar loh untuk vaksin ini. Anggaran vaksin ini besar. Makanya haknya masyarakat untuk minta supaya hak hidup sehat dengan cara minta keadilan kepada pemerintah agar cocok, saya sepakat minimal 1 kali vaksin semua harus dapat minimal ya. Tapi idealnya ya pastinya 2. Cuma sama dengan mungkin begini, mungkin harus ada satu tempat titik atau rumah sakit yang orang mau berbayar sendiri. Namanya ada orang yang punya banyak duit, dia mau sendiri. Karena banyak yang telepon saya, Dok, saya mau isolasi mandiri, saya mau di hotel berbintang. Ya silahkan, dia kan punya hak. Persoalannya adalah jangan menjadi teori pembenaran bahwa orang mampu semua. Itu salah juga. Itu yang perlu kita pikirkan bersama, bagaimana mungkin Prof. Ridwan juga bisa menjelaskan bagaimana tingkat masyarakat sudah sadar terhadap vaksin. Awal-awal kan takut, dibilang vaksin ada chip lah, ada itulah, ada inilah. Sekarang kan masyarakat berbondong-bondong mau vaksin. Saya sendiri punya case, saya punya keluarga banyak yang sudah divaksin. Awal yang kena 2 kali COVID lebih bagus walaupun CT-nya rendah, tapi secara fisik dia jauh berbeda waktu pertama kali kena. Jadi kalau saya pribadi vaksin itu berefek. Walaupun dia kena ya, tapi tidak terlalu ambruk pada saat tidak divaksin. Mungkin begitu. Baik. Mungkin itu ditambahkan sama Prof. Ridwan. Iya, saya ke Prof. Ridwan nih. Prof, dengan adanya vaksin ini seperti dijelaskan Dr. Wahyudi, sistem kekebalan tubuh ternyata sudah mulai terlihat karena dari mungkin sudah bertemu juga dengan orang-orang yang sudah divaksin kemudian mungkin baru terkena COVID, efeknya tidak begitu berlebihan seperti itu, Prof. Artinya vaksin ini sudah mulai memperlihatkan kerjanya di dalam tubuh manusia, kemudian seperti dikatakan Dr. Wahyudi tadi, Prof, artinya dan dari pengamatan Prof sendiri tingkat kesadaran masyarakat untuk vaksin sudah mulai banyak ya, Prof, sampai saat ini? Ya, baik, makasih. Jadi perlu dipahami secara bersama bahwa vaksin ini memberikan manfaat paling tinggi, manfaat besarnya. Yang pertama adalah bahwa kalaupun terpapar COVID itu derajat perhanya dengan dibanding yang tidak vaksin. Itu yang pertama. Yang kedua, hari rawatnya lebih singkat. Hari rawatnya lebih singkat. Artinya tingkat kesembuhannya lebih cepat dibanding yang tidak vaksin. Yang ketiga, tidak menjadi sumber penularan. Kemudian vaksin yang ada sekarang itu masih cukup ampuh untuk memberikan perlindungan terhadap varian Delta sekalipun yang ada sekarang ini. Jadi jangan takut, jangan ragu untuk mendapatkan vaksin. Itu poin pentingnya dulu. Kita hari ini bahwa masyarakat jangan ragu untuk mendapatkan vaksin. Dan itu sudah sampai di masyarakat sehingga permintaan vaksin oleh masyarakat itu luar biasa sekali sekarang. Tinggal pemerintah menyiapkan outlet yang lebih besar. Ya bukan hanya di puskesmas 2 kali seminggu, tapi bagaimana setiap warga negara bisa mendapatkan vaksin. Dia mau ke supermarket atau vaksinasi, ada di Alfamart, ada di mana. Jadi mudah didapatkan. Dan itulah tanggung jawab pemerintah bagaimana menyiapkan suplai vaksin secara masif, secara besar-besaran pada situasi pandemi ini. Karena sudah diketahui dengan cakupan vaksin yang besar, 70% itu membentuk kekebalan kelompok, dan itu terjadi di beberapa negara, misalnya Amerika sekarang. Dengan cakupan 70% vaksinasi itu sudah tidak pakai masker ya, sudah bentuk kekebalan komunalnya. Itu yang kita harapkan. Jadi tanggung jawab sekarang bagaimana memaksimalkan cakupan vaksinasi itu pada seluruh warga negara ini, pada 141 juta.
Sekarang pemerintah apakah gratisnya atau tidak itu janji pemerintah, dia sudah memberikan janjinya bahwa dia akan menyiapkan suplai vaksin berapapun. Kata berapapun itu harus dipenuhi, itu tanggung jawabnya. Karena vaksin ini adalah public goods. Semua yang public goods ada tanggung jawab pemerintah untuk menyuplainya, bukan private goods. Kalau private goods hanya orang-orang yang butuh. Sekarang vaksin butuh keluar ke negara, karena itu negara harus hadir untuk menyiapkan itu. Hanya di dalam pelaksanaan lapangan memang ada begitu banyak warga yang membutuhkan, mau bayar sendiri. Mau bayar sendiri. Karena itu mungkin pemerintah menyiapkan opsinya. Tapi opsi itu jangan menjadi menyebabkan ketimpangan yang luar biasa ya. Jadi stratifikasi sosial menjadi kelihatan gitu. Padahal ini yang kita harapkan, bagaimana pada situasi pandemi ini kita bersama-sama keluar dari krisis ini. Begitu, Mbak. Oke, Bung Kasrawi, dengan pemaparan dari dua narasumber kita ini, saya juga bisa melihat bahwa mungkin saya belum ketemu di lapangan nih, tapi dari pemaparan Dr. Wahyudi kemudian Prof. Ridwan, masyarakat sudah sadar vaksin mau berbayar atau tidak. Nah, dari pendapat Anda sendiri bagaimana? Jadi mungkin ketika pun ada vaksin berbayar, sepertinya ini sesuatu yang tidak masalah, yang penting bisa vaksin. Jadi vaksin berbayar sekalipun tidak masalah ya. Juga cuma begini. Ini yang harus kita pengetahuan masyarakat. Tadi Prof misalnya sudah menyampaikan bahwa ini penting penjelasan pemerintah, dokter sudah menyampaikan dari sisi kesehatannya. Tapi sekali lagi saya misalnya di lembaga kebijakan publik, kami dari sisi pemerintah, dari sisi kebijakannya. Bagaimana pemerintah ini harus betul-betul bisa menyerap aspirasi masyarakat bawah yang paling penting. Kami misalnya dalam konsep misalnya ada 4 hal prioritas bagaimana pemerintah ini harus mendahulukan kepentingan masyarakat yang sangat penting dan sangat mendesak. Apa itu yang sangat mendesak? Vaksin. Bagaimanapun pemerintah harus memberikan vaksinasi ini, kita masyarakat harus memantau, bukan hanya memantau dari kebijakannya, tapi kami sebagai penggerak masyarakat dalam lapisan bawah harus memastikan bagaimana akses vaksinasi ini bisa berjalan baik sampai semua masyarakat. Prof tadi bilang hanya di puskesmas. Kita harus misalnya beberapa tempat misalnya ada vaksinasi keliling. Ini yang kita tiru. Bukan hanya tim Makassar saja misalnya rumah yang tidak jelas kemarin banyak menolak juga. Tapi ini yang seharusnya mungkin mindset atau pemerintahnya bisa memberi ruang bagaimana vaksinasi bisa sampai ke masyarakat, bukan hanya sosialisasi, bukan hanya kata-kata janji, tapi praktek dan pengamalannya di lapangan yang diperlukan oleh masyarakat. Ini yang sangat prihatin sehingga ya pemerintah tentu menjadi berat, bukan hanya pemerintah, ya, swasta dalam perusahaan harus berroyong bagaimana bisa memastikan karyawannya bagi perusahaan yang masih mampu, yang masih tidak kolab ya harus bagaimana hanya sekedar hanya karyawannya tapi bisa memberi ruang kepada akses bagi masyarakat sehingga vaksin bisa dirasakan banyak orang. Itu mungkin, Pak. Oke, jadi pemerintah harus terjun langsung ke lapangan, tidak hanya mendeteksi tapi langsung memberikan vaksin juga. Sekalipun mungkin ada di tiap-tiap puskesmas, tapi lebih intens lagi, lebih dekat lagi, mungkin seperti itu ya yang diinginkan Bung Kasrawi. Jadi tambahkan di Makassar ini kan semua puskesmas melayani vaksin gratis. Makanya harapan kita vaksin ini berlangsung anytime, kapan saja. Masyarakat mungkin syarat dan ketentuan berlakunya tidak bisa vaksin, pemeriksaan hipertensi karena ada penyakit bawaan. Tapi kalau sudah hipertensinya turun kan bisa jadi dia bisa vaksin. Sudah boleh divaksin. Makanya kami dari IDI selalu mendorong masyarakat untuk vaksin dan berharap vaksin berbayar ini bukan menjadi bukan menjadi alasan untuk menghilangkan gratis, bahwa masyarakat mau vaksin sendiri, tidak bisa begitu. Karena 800.000 itu besar itu, saja besar. Makanya orang yang betul-betul mau vaksin
masyarakat bawah atau masyarakat menengah atau masyarakat yang sudah mampu, yang mau gratis, ya monggo, silahkan. Oke. Tapi ada juga yang mau bayar sendiri, jangan menjustifikasi bahwa masyarakat mau bayar, gratisnya hilang, salah juga. Baik. Itu poinnya itu mungkin kalau saya. Baik. Bahwa intinya negara tidak boleh membisniskan rakyatnya atas nama kepentingan apapun dalam kondisi kita kena bencana non-alam ini. Itu poinnya. Baik. Kalau saya. Baik, Dr. Wahyudi, Prof, kita lewatkan dulu yang satu ini. Lintas Makassar Pagi, Pro 1 RRI Makassar, Kanal Inspirasi. Pemaparannya cukup sudah mulai kelihatan di sini apa yang terjadi di tengah masyarakat. Kemudian mungkin saya ke Prof Ridwan ini, Prof, dengan adanya vaksinasi ketiga yang di planning lagi untuk nakes ini, apakah dengan yang dipaparkan juga Dr. Wahyudi tadi, apakah setiap tahunnya ke depan ini mungkinkah kita akan terus divaksin? Karena pandemi ini katanya akan jadi endemik. Prof, suaranya termute, Prof. Iya, sorry. Baik. Jadi saya menyampaikan bahwa status pandemi ini nanti akan bergeser misalnya menjadi endemik, artinya COVID-19 ini akan selalu ada di suatu wilayah dan karena itu pemberian vaksin ini akan berlangsung setiap tahun. Jadi itu juga sudah berlangsung di beberapa negara. Amerika setiap tahun memberikan vaksin influenza kepada keluarganya. Jadi tetapi itu juga sangat ditentukan oleh kepala kelompok yang terbentuk ya. Dan varian terbentuk. Jadi banyak kemungkinan yang terjadi. Tetapi pada prinsipnya adalah hasil kajiannya menunjukkan vaksin pemberian vaksin ini bisa bertahan sampai 8 bulan. Karena itu setiap tahun bisa menjadi untuk mendapatkan kekebalan yang memperbaiki kekebalan. Karena ini bukan secara natural kekebalan yang didapatkan ya. Karena kekebalan yang didapatkan bisa melalui pemberian vaksin seperti itu. Dan tentu karena dia akan menjadi setiap tahun kita akan mendapatkan. Karena itu menjadi program pemerintah gitu, Mbak. Ya ini masuk ke dalam program seperti di puskesmas ada semua vaksin yang diberikan kepada bayi kami seperti itu sehingga warga negara juga akan mendapatkan hal vaksinasi itu. Oh, berarti Prof, saya potong sedikit, setiap tahun kita akan divaksin. Iya, karena dengan daya tahan dari terbentuknya antibodi pada setiap orang. Karena kajiannya menunjukkan kemampuan daya tahan antibodi ini anak sampai 8 bulan. Ya, itu hasil kajiannya. Meskipun ada beberapa referensi menunjukkan bahwa ternyata beberapa jenis vaksin setelah menerimanya 3 bulan kemudian atau sampai 6 bulan kemudian terjadi peningkatan antibodi yang meningkat setelah pemberian 6 bulan kemudian. Jadi ini kan menarik. Kalau terjadi peningkatan antibodi maka itu daya tahannya bisa menjadi panjang, bisa sampai 2 tahun begitu, Mbak. Oke. Ya, saya ke Pak Kasrawi. Saya dapat info nih katanya ada kegiatan. Mungkin silahkan Pak Kasrawi. Kalau masih bisa dilanjut silahkan. Tapi kalau memang ada kegiatan silahkan. Tapi mungkin sedikit terakhir Pak Kasrawi silahkan. Siap. Izin Prof. Jadi mungkin kalau saya terakhir kami cuma memberi pesan pemerintah bahwa vaksinasi adalah bukan hanya tugas pemerintah yang dalam hal ini terus memikirkan rakyat, tapi kita harus satu padu semuanya. Ya, Prof misalnya melalui ilmunya dari bidang kesehatan masyarakat bagaimana sosialisasi masyarakat kami misalnya sebagai civil society bagaimana masyarakat agar mau divaksin, bahwa orang yang vaksin saja bisa kena lagi yang vaksin sama sekali. Jadi kami terus berupaya. Dokter misalnya dan berbagai keilmuannya tentu ini kerja bersama kita semua, bukan PR pemerintah saja. Kita harus bantu pemerintah dalam hal ini. Keadaan seperti ini kami misalnya terus mengadakan kajian ilmuwan bahwa kebijakan pemerintah melakukan vaksinasi berbayar dalam keadaan seperti ini tentu menurut kami ini sangat tidak tepat.
Karena kenapa? Ya ini belum sampai kepada target pemerintah yang pemerintah harus sampai ke tahap ratusan juta penduduk Indonesia. Tapi ternyata masih sampai belasan juta saja yang sudah vaksin yang kedua. Dan ini menjadi PR bukan hanya pemerintah, tapi PR kita semua bersama. Saya kira itu dari saya Pak. Izin Baik. saya mengantar dari kontrol. Terima kasih Pak Kasrawi, pagi ini sudah berbagi bersama kami. Pak Kasrawi Saenong, pengamat kebijakan publik yang sudah bersama kita di line Zoom, dan saya masih bersama dengan Dr. Wahyudi Muhsin dan juga Prof. Ridwan. Ada beberapa pertanyaan juga dari pendengar ini, Prof. dan juga Dr. Wahyudi. Mereka rata-rata tidak setuju juga dengan adanya vaksin berbayar, dan mungkin pendapatnya sama dengan Pak Kasrawi. Vaksin gratis saja masih banyak orang yang nggak mau vaksin. Gimana dengan kalau ada vaksin berbayar? Sebaiknya, kalau Prof. Ridwan sendiri melihat, sebaiknya pemerintah ini apa ya? Maksudnya di awal ini dengan kemudian membeberkan tentang adanya vaksin berbayar, ini sebenarnya bisa lebih menurunkan lagi kan keinginan masyarakat untuk lebih baik nggak usah vaksin, katanya sudah mulai berbayar. Bahkan di media sosial pun sekarang jenis-jenis vaksin yang ada seperti Sinovac, Pfizer dan sebagainya ini, Sinopharm juga sudah mulai dimunculkan harga-harganya. Nah, entah ini hoax atau tidak. Nah, bagaimana nih, Prof? Ya, sekali lagi bahwa sebagai public maksudnya kebutuhan publik itu maka pemerintah menyiapkan anggaran untuk penyelenggaraannya, itu poin pentingnya. Kecuali menjadi private goods, maka itu berbayar. Artinya setiap orang boleh membeli kebutuhannya. Pada situasi seperti ini, vaksin itu menjadi kebutuhan publik. Pada saat menjadi kebutuhan publik, maka itu adalah tanggung jawab negara untuk mempersiapkan semuanya, Pak. Hanya memang di dalam penyelenggaranya pada situasi pandemi ini, pemerintah rupanya mengakomodasi adanya kebutuhan dari sebagian warga untuk membeli sendiri ya, tetapi itu poin pertamanya adalah bahwa hanya perusahaan-perusahaan yang akan menyiapkan suplai untuk karyawannya, ya bukan pembelian langsung ke individu, tetapi melalui korporat, kemudian korporat akan memberikan kepada karyawannya. Nah ini yang menjadi tiba-tiba di aplikasi di pasar seolah dilepas ke market bebas. Pada saat dilepas di pasar bebas, ini kan terjadi ketimpangan sosial. Nah ini harus diantisipasi, karena itu akan menimbulkan trust yang semakin menurun kepada pemerintah, karena baru beberapa bulan lalu pemerintah sudah menjelaskan vaksin ini sifatnya gratis, pemerintah bertanggung jawab untuk menyiapkan suplainya sampai 140 juta untuk terbentuknya kekebalan kelompok. Itu Mbak. Oke. Nah, dengan adanya vaksin gratis ini, mungkin saya ke Dr. Wahyudi. Mungkin terakhir nih, Dok, apa yang ingin dipesankan kepada masyarakat meskipun kemarin dibatalkan nih dari Kementerian Kesehatan, membatalkan untuk vaksin gratisnya? Ya, kalau saya pribadi, kita kembali lagi, kita harus menjadi agent of change, harus menjadi agen perubahan terhadap hoax-hoax yang sangat masif masuk ke dunia handphone kita. Iya. Maksud saya, biarlah kita mendorong bagaimana vaksin ini bisa terdistribusikan dengan baik, dengan tepat sasaran, dan tentunya ini menjadi poin penting buat kita semua bahwa memerangi COVID-19 ini adalah 3M plus vaksin. Itu poin utamanya. Poin yang selanjutnya adalah bagaimana pemerintah mendengar aspirasi masyarakat bahwa masyarakat ini sudah mau bervaksin ria, dengan harapan bisa terlindungi daripada COVID-19. Dan semoga ada solusi bersama supaya masyarakat semuanya yang belum divaksin dapat divaksin, dan bagi yang ingin kalau pemerintah tetap memaksa, tolong dilihat dulu momentumnya. Momentumnya jangan sampai momentum ini justru membuat masyarakat speechless atau tidak bisa berkata-kata karena mungkin semakin dikurangi di puskesmas, kan biasanya begitu, pelan-pelan dikurangi, akhirnya dipaksakan untuk berbayar. Nah ini menjadi hal-hal yang perlu kita pikirkan bersama. Dan di momen kali ini juga saya mengajak masyarakat pendengar untuk yang penyintas untuk sama-sama
ke PMI untuk mendonorkan plasma kovalennya karena angka-angka kebutuhan plasma kovalen ini sangat mendesak. PMI kehabisan stok. Ada sekitar waiting list sekitar 30 sampai 40 untuk di Makassar. Untuk di Indonesia itu menurut Pak Yusuf Kalla ada 3.000 kantong plasma kovalen yang dibutuhkan oleh pasien COVID yang saat ini membludak di rumah sakit. Mari kita sama-sama bagi penyintas yang syaratnya pria 15 sampai 80 tahun, 60 tahun maaf, wanita yang tidak hamil, terus belum pernah mendapatkan transfusi plasma kovalen selama 6 bulan. Maksudnya walaupun dia sudah pernah kena plasma kovalen ditransfusi tapi 6 bulan sudah bisa mendonorkan, tentunya tidak ada penyakit bawaan. Ayolah kita sama-sama ke PMI untuk bisa menolong masyarakat, warga, sahabat, saudara kita yang saat ini terpapar COVID-19. Itu saja, Mbak. Baik, Dr. Wahyudi, terima kasih. Saya ke Prof. Ridwan, silakan Prof. Apa yang mungkin lebih detail lagi yang bisa disampaikan kepada masyarakat selain ayo bervaksin, gitu? Ya, baik. Saya ingin menyampaikan bahwa sekarang ini kasus COVID baik secara nasional mengalami peningkatan, bahkan perluasan PPKM mikro darurat. Sulawesi Selatan meskipun belum masuk PPKM mikro darurat itu tidak berarti bahwa kita aman-aman saja. Situasi data mutakhir untuk COVID-19 susul itu meningkat di atas 500-an. Jadi ini kita harus waspada secara bersama, termasuk Makassar ini kan memberikan kontribusi jumlah kasus COVID di atas 200-an bahkan sampai 300-an per hari. Jadi itu artinya bahwa transmisi pada tingkat komuniti itu sudah terjadi. Kopi ini ada di antara orang-orang kita karena itu tetap disiplin terhadap protokol kesehatan. Jaga maskernya pada saat berinteraksi dengan orang-orang lain. Kopi ini menular bukan dari orang yang terlalu jauh, tetapi orang-orang dekat Anda ya. Teman Anda, saudara Anda, mungkin termasuk perjalanan Anda. Karena itu kita harus tetap disiplin terhadap protokol kesehatan dan pada saat Anda mendapatkan notifikasi untuk mendapatkan vaksin, dimanfaatkan. Tidak perlu menunggu ini jenis vaksin apa. Vaksin terbaik adalah vaksin yang ada di dalam jangkauan Anda. Itu yang penting. Jadi jangan menolak ya, apalagi memprovokasi untuk tidak mendapatkan vaksin. Begitu. Saya kira itu Mbak. Baik, Prof. Ridwan, terima kasih untuk waktunya pagi ini. Dr. Wahyudi, terima kasih untuk waktunya pagi ini. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Baik, Dr. Wahyudi, salam. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Kanal Inspirasi 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar. Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih sudah bersama kami di Dialog Interaktif Lintas Makassar Pagi untuk kesempatan hari ini. Kesimpulan yang bisa saya petik dari 3 orang narasumber kita tadi ada Pak Kasrawi Saenong sebagai pengamat kebijakan publik, kemudian Dr. Wahyudi Muksin dari Humas ID dan juga Prof. Ridwan Amiruddin, bahwa vaksinasi berbayar oke, tapi mungkin dikaji lebih jauh lagi karena masyarakat masih membutuhkan yang gratis dan diupayakan untuk vaksin gratis ini bisa menjangkau ke seluruh pelosok-pelosok atau mungkin langsung door to door ya ke masyarakat seperti itu. Tapi Prof. Ridwan juga mengatakan bahwa vaksinasi berbayar yang direncanakan oleh pemerintah ini meskipun dibatalkan pada 12 Juli kemarin dikhususkan bagi perusahaan-perusahaan yang mungkin sampai saat ini belum tercover atau mendapatkan vaksin gratis seperti itu. Jadi pihak perusahaan yang akan membeli langsung ke pihak Kimia Farma kemudian memberikan kepada para pekerja mereka seperti itu. Nah itu yang bisa saya dapat juga, tapi yang pasti untuk Anda yang mungkin menanyakan nih sampai sekarang di mana ya bisa vaksin gratis sudah banyak seperti dikatakan juga Dr. Wahyudi tadi, ada di setiap puskesmas. Jadi masyarakat boleh langsung lah. Jadi nggak perlu bertanya-tanya lagi, langsung ke puskesmas aja. Kalau memang di puskesmas Anda hari ini belum, mungkin ada jadwal-jadwal tertentu yang mereka akan melakukan vaksin. Misalnya hari Jumat Sabtu atau Sabtu Minggu seperti itu. Terima kasih untuk kebersamaan Anda pagi ini. Saya Kanila Kandi dan juga kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
yang tak ter